hanya surat Ali Imran ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang soleh. Dia di sini siapa? Bisa dilihat ayat 45-nya. Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Isa alaihissalam itu bisa berbicara satu ketika dalam buayan. Saat pertama kali dilahirkan, dia langsung berdakwah, mendakwai kaum Bani Israel untuk mentauhidkan Allah. Bayangkan, sampai seperti itu. Ya, ini mujizat yang Allah berikan. Terus ketika Nabi Isa beranjak dewasa, berdakwah juga. Terus kita tunjukkan lagi mujizatnya Nabi Isa. Selain ketika bayi bisa ngomong, Nabi Isa juga punya mujizat ayat 49-nya. Surat Ali Imran ayat 49. Kita dengarkan. Allah berfirman. Nah, baik. Kita dengarkan ya. Terjemahannya ayat 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Maksudnya Nabi Isa. Dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Yaitu, kita dengarkan mujizatnya ini. Aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah, berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Tanah-tanah dibentuk menjadi burung-burungan. Itu ditiup oleh Nabi Isa alaihissalam. Langsung hidup. Langsung hidup. Itu Nabi Isa alaihissalam. Selain bisa ngomong ketika bayi. Selain bisa bicara. Terus, mujizatnya yang lain. Belum selesai ini. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir. Buta dari lahir. Tunanetra dari lahir. Itu diusap langsung dengan izin Allah bisa melihat. Terus apalagi mujizatnya Nabi Isa. Dan orang yang berpenyakit kusta. Tahu kusta? Itu diusap sentuhan. Yaitu Nabi Isa. Dengan izin Allah sembuh orang itu. Terus apalagi? Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Orang sudah mati. Itu dihidupkan oleh Isa alaihissalam. Bangkit. Hidup lagi. Itu atas izin Allah. Sudah berapa tadi mujizatnya ya? Coba dihitung. Nomor 1 tadi bisa bicara ketika waktu apa? Bayi dalam buayan. Yang kedua tadi apa tadi? Hah? Meniup burung yang dibentuk dengan tanah, maka dia burung itu bisa hidup. Yang nomor 3 apa? Menyembuhkan orang buta. Yang nomor 4 menyembuhkan penyakit kusta. Kita lanjutkan. Yang nomor 5 menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Baik, berikutnya. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Tahu dengan izin Allah. Kamu tadi makan ini di rumahmu itu ada ini. Tahu dengan izin Allah. Itu Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa totalnya punya berapa mukjizat? 6. Terus ditutup. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu. Jika kamu orang beriman. Nah, ini menunjukkan tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Isa bin Maryam. Saya lanjutkan cerita hadis tadi. Tentang 3 bayi yang bisa bicara ketika dalam buayan. Lalu kaitannya sama materi kita apa? Bakti sama ibu. Nanti kita dengarkan. Sekarang bayi pertama tadi siapa bayi pertama? Isa. Lalu bayi yang kedua adalah bayi dalam perkara Juraij. Nah, Juraij. Ya, bisa nulisnya. Juraij. Ya. J-U-R-A-I-J. Juraij. Juraij. Biasa tulisannya J-U-R-A-I-J. Juraij. Saya ceritakan hadisnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, hadisnya. Juraij adalah seorang laki-laki yang rajin beribadah. Ia membangun tempat peribadatan dan senantiasa beribadah di tempat itu. Berarti laki-laki soleh. Orang laki-laki yang ahli ibadah. Ketika sedang melaksanakan sholat sunnah. Ingat ya, sholat sunnah. Tiba-tiba ibunya datang dan memanggilnya. Ibunya Juraij datang. Hai Juraij. Juraij bertanya dalam hatinya. Dia tanya dalam hatinya. Ya Allah,
manakah yang lebih aku utamakan? Melanjutkan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku? Akhirnya ia pun meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan beranjak pergi dari Jurayj. Keesokan harinya ibunya datang lagi kepada Jurayj, sedangkan Jurayj sedang melaksanakan sholat sunnah lagi. Ya. Kemudian ibunya memanggilnya, "Hai Jurayj," kata Jurayj dalam hatinya, "Ya Allah, mana yang lebih aku utamakan, memenuhi seruan ibuku atau sholatku?" Lalu Jurayj tetap memilih meneruskan sholatnya hingga ibunya merasa kecewa dan pergi meninggalkan Jurayj. Hari berikutnya, terakhir, hari ketiga, datang lagi ibunya, lalu memanggil anaknya, "Wahai anakku Jurayj." Dan Jurayj waktu itu sedang melaksanakan sholat. Lalu hati Jurayj berkata, "Ya Allah, mana yang harus aku utamakan? Meneruskan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku?" Namun Jurayj tetap memilih meneruskan sholatnya dan mengabaikan seruan ibunya. Tentunya hal ini membuat kecewa hati sang ibu. Hingga tak lama kemudian ibunya pun berdoa kepada Allah, nyumpahi anak. Karena kecewa, ya, kecewa, mestinya yang benar dibatalkan sholatnya, mestinya. Karena sholat sunnah. Kalau sholat wajib, teruskan, jangan dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah, maka batalkan. Baik, ibunya berdoa, begini doanya, ngeri doanya. "Ya Allah, janganlah engkau matikan anakku Jurayj sebelum dia mendapatkan fitnah dari perempuan pelacur." Ya. Jangan kau matikan anakku Jurayj sebelum dia terkena fitnah wanita pelacur. Maka apa yang terjadi? Kaum Bani Israel waktu itu selalu memperbincangkan tentang Jurayj dan ibadahnya. Jadi orang-orang Bani Israel itu mengangkat jempol tentang Jurayj. Masya Allah, orang ahli ibadah, orang soleh ini. Terus hingga ternyata ada seorang pelacur cantik yang berkata, "Jika kalian menginginkan popularitasnya Jurayj hancur di mata masyarakat, aku akan memberikan fitnahnya kepada kalian. Ya, maka aku dapat menfitnahnya demi kalian." Ini ya. Jadi wanita ini berkata kepada masyarakat, "Kalau kau kepingin nama baiknya Jurayj itu hancur, wis gini aja. Aku yang akan berkorban, ya, memberikan fitnah, menfitnah Jurayj demi kalian." Baik. Terus akhirnya Rasulullah SAW meneruskan ceritanya dalam sabdanya ini. Maka mulailah pelacur itu menggoda dan merujuk Jurayj. Tetapi Jurayj tidak mudah terperdaya dengan godaan si pelacur tersebut. Kemudian wanita pezina itu pergi mendatangi seorang pengembala ternak yang kebetulan sering berteduh di tempat peribadatannya Jurayj. Ya. Pengembala ternak, si pengembala itu sering mampir di tempatnya Jurayj untuk beribadah. Sering di tempat, yaitu tempat peribadatan yang dibuat oleh Jurayj. Ternyata wanita tersebut berhasil memperdayai anak tersebut, orang itu, hingga laki-laki pengembala itu melakukan zina dengan wanita tersebut sampai akhirnya wanita itu hamil. Setelah melahirkan, wanita itu berkata kepada masyarakat bahwa bayi ini hasil perbuatan diriku dengan Jurayj. Berarti doa sumpah ibunya dikabulkan oleh Allah. Hati-hati orang tua kalau bilang, berkata sama anaknya, jangan suka nyumpai anak. Mandar konko ya. Hati-hati ya. Ibu ndak ridho, mama ndak ridho. Aduh, jangan. Kasihan. Ya ini contohnya. Makanya lisannya orang tua itu doa untuk anaknya. Singkat cerita, saya lanjutkan ceritanya. Bayi ini adalah hasil perbuatan aku dengan Jurayj. Mendengar pengakuan wanita itu, masyarakat pun menjadi marah dan benci kepada Jurayj. Kemudian mendatangi rumah peribadatan Jurayj.
bahkan menghancurkan tempat peribadatan Juraij. Selain itu mereka pun bersama-sama menghakimi Juraij, dipukuli rame-rame. Dasar sok suci, sok alim, ternyata berbuat mesum dengan wanita pezina sampai hamil. Ya. Terus kemudian mereka menghakimi Juraij tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Juraij. Ya. Lalu Juraij bertanya kepada mereka, mengapa kalian lakukan seperti ini kepadaku? Kenapa kalian lakukan ini kepada diriku? Lalu kata masyarakat, mereka menjawab, kami lakukan hal ini kepadamu karena kamu telah berbuat zina dengan wanita tersebut hingga melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu. Juraij berkata, di mana bayi itu? Di mana? Bayi itu bawa ke sini. Ya, di mana? Kemudian mereka menghadirkan bayi hasil perbuatan zina itu, lalu diberikan kepada Juraij, lalu kemudian jari Juraij menyentuh ke tubuh bayi tersebut sambil menusukkan di badan bayi tersebut jarinya Juraij. Ya, sambil Juraij berkata, hai bayi kecil, katakan siapa sebenarnya ayahmu itu? Katakan siapa? Siapa bapakmu yang sebenarnya siapa? Maka dengan izin Allah, sang bayi langsung menjawab, ayahku adalah si fulan, pengembala ternak tersebut. Wis kadung dikepui sama. Sudah terlanjur, sudah dihancurkan rumah peribadatannya, sudah terlanjur ini ya. Ya, terus kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, akhirnya mereka menaruh hormat kepada Juraij. Kaset. Ya, kalau dengar gini ini rasanya itu apa gitu ya. Orang jujur ternyata seperti ini kan sekarang begitu zamannya. Yang jujur dibilang khianat, yang khianat dibilang gak usah panjang-panjang, kita lanjutkan. Lalu Nabi melanjutkan, akhirnya mereka menaruh hormat kepada Juraij. Mereka menciumi Juraij dan mengharap berkah kepada Juraij. Setelah itu mereka pun berkata, kami akan membangun kembali tempat ibadahmu ini dengan bahan yang terbuat dari emas. Tak bangunkan dari emas. Sebelumnya bukan dari emas. Namun Juraij menolak. Lalu Juraij berkata, tidak perlu. Tetapi kembalikan saja rumah ibadah seperti semula yang terbuat dari tanah liat. Akhirnya mereka pun memulai melaksanakan pembangunan rumah ibadah itu seperti semula. Dan tidak lama kemudian Juraij wafat. Sudah ya. Itu bayi nomor berapa tadi? Sekarang tak tuntaskan dulu, nanti kita ambil pelajarannya. Bayi yang ketiga, yang katanya bisa bicara saat masih berada dalam buaya. Masih bayi bisa ngomong. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua kasus Juraij, bayi di zaman Juraij. Yang ketiga adalah seorang bayi, ya. Ini semua terjadi di zaman Bani Israel. Bani Israel. Ya, Bani Israel itu Bapak Ibu, Bani itu keturunan, Israel itu Yakub. Bani Israel keturunannya Yakub alaihissalam. Makanya kita tidak boleh mengatakan dikit-dikit mengatakan Israel biadab, nggak boleh. Yang kita katakan biadab itu mestinya Yahudi. Yahudi, ya. Sebab Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Pinter Yahudi, kurang ajar dia. Supaya tidak disalahkan oleh dunia, maka dia memakai nama seorang nabi mulia, Israel. Sehingga semuanya pada mengecap Israel. Padahal yang benar itu Yahudi yang benar. Yang membantai saudara kita di Gaza dan di Rafah itu Yahudi, bukan Israel. Ini kurang ajarnya mereka. Mereka memakai nama seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Israel adalah Yakub, Yakub adalah Israel. Nama lainnya itu. Jadi jangan dikit-dikit terus kemudian kita berkata jelek kepada atas nama Israel. Tapi kita katakan Yahudi. Baik. Kita atau Zionis. Kita lanjutkan. Nah, ada seorang bayi. Ini di zaman Bani Israel ini ya, perhatikan ceritanya menarik ini. Seorang bayi sedang menyusu kepada ibunya, ya jelas, namun dia belum disaping, masih dalam boyan. Sedang menyusu kepada ibunya. Tiba-tiba saat bayi ini menyusu, ada seorang laki-laki yang gagah dan berpakaian sangat bagus, kaya raya.
Ya. Tajir melintir. Ya. Lewat di depan wanita ini. Lalu ibu si bayi berkata, yang lewat laki-laki tajir, kaya raya, pakaiannya pakaian bagus, bangsawan. Si ibu, namanya ibu, dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku ini seperti laki-laki yang sedang mengendarai hewan tunggangan itu. Jadi dadekno anakku soge koyo ngono ya Allah. Itu kalau bahasa kita. Ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu apa yang terjadi? Bayi itu berhenti dari menyusu kepada ibunya, lalu dia menghadap dan memandang kepada laki-laki itu, bayi itu, jadi melepas asinya, melihat laki-laki itu sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu. Langsung menyusu lagi. Menyusu lagi. Ya, kenapa? Ya. Oh, jelas kaget ya ini ya. Terus kemudian ya. Baik, setelah itu bayi itu langsung menyusu kembali kepada ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, si pembawa cerita hadis ini, melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan susuan bayi itu dengan memperagakan jari telunjuknya beliau yang dihisap dengan mulut beliau. Jadi Nabi memberikan isyarat dengan jari Nabi. Sambil Nabi mengatakan awalnya bayi itu menyusu. Setelah itu karena ibunya melihat laki-laki kaya itu, ya Allah, jadikan anakku seperti laki-laki itu. Maka Nabi melepas jarinya. Lalu bayi itu melihat ke laki-laki tersebut sambil berkata, ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki. Lalu menyusu lagi. Nabi memasukkan jarinya lagi ke mulut beliau. Lalu kita lanjutkan. Rasulullah meneruskan sabdanya. Suatu hari ada beberapa orang yang menyeret dan memukuli seorang wanita seraya berkata. Jadi ternyata si ibu ini gendong bayinya tadi itu melihat ada seorang wanita diseret oleh seseorang. Lalu orang yang nyeret wanita itu berkata, kamu ini wanita tidak tahu diuntung, sudah berzina, mencuri lagi. Ya, tetapi wanita itu tetap tegar dan berkata, hanya Allah yang menolong aku. Kalian telah menfitnah aku. Ya, seperti itu. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik penolong. Lalu ibu bayi ini lihat perempuan itu diseret, digelandang orang banyak, sudah zina, sudah mencuri, tapi wanita ini tetap terus mengatakan, hanya Allah yang menolong aku, hanya Allah. Ya, maka si ibu bayi ini berkata, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti wanita itu. Tiba-tiba bayi ini melepas ASI ibunya, menoleh kepada wanita itu sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbku, jadikan aku seperti wanita itu. Ya. Maka si ibu berkata kepada anaknya, gemes rupanya. Ya. Gemes, ya. Si ibu berkata, celaka kau, hai anakku. Celaka kau, ya. Tadi ada laki-laki kaya raya, gagah, menawan, lewat di depan kita. Kau berkata, ya Allah jadikanlah. Aku berkata, jadikan anakku seperti orang ini. Malah kau berkata, jangan jadikan aku seperti dia. Malah barusan lihat wanita yang dituduh pencuri, pezina. Ya. Malah aku berkata, ya Allah jangan jadikan anakku seperti wanita itu. Malah engkau berkata, jadikan aku seperti wanita tersebut. Maka mendengar pernyataan ibu itu, sang bayi pun menjawab. Jawab. Ini masih bayi. Buaya nih. Jawab. Ya. Ini riwayatnya Muslim Bapak Ibu. Ya, nomornya 2550. Apa kata sang bayi? Bayi menjawab, sesungguhnya laki-laki yang gagah itu seorang diktator, hingga aku mengucapkan, ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu. Sedangkan wanita itu yang dituduh mencuri dan berzina, sebenarnya wanita solehah, tidak pernah berbuat zina, tidak pernah mencuri. Makanya aku berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang jujur seperti wanita tersebut. Nah, tuntas ceritanya. Berarti kalau begitu kesimpulannya
Berarti kedudukan ibu sangatlah besar. Kisah tentang Jures tadi, terutama Jures tadi. Mestinya sebagai seorang anak, kita harus meninggalkan ibadah sholat kita, sholat sunnah kita saat dipanggil oleh orang tua kita. Tinggalkan. Tapi kalau sholat wajib, maka teruskan kita mengerjakan sholat. Ya. Termasuk puasa sunnah, Ustaz. Iya, puasa sunnah. Misalnya nih, ibu-ibu, ya, datang orang tuanya, nak, ibu masakan kamu masakan enak, nak. Tolong dicicipi, nak. Ini loh masakan kesukaanmu. Ya, ibu susah payah masak ini, nak. Baik. Maka kalau wanita itu pas puasa Senin Kamis, ya, maka batalkan. Kecuali kalau wanita ini telah bersuami dan suaminya juga berpuasa sunnah, lalu dia minta izin, Mas, Bang, boleh enggak puasaku tak batalkan, jadi nanti kamu buka sendirian, ini ibu bawa masakan, aku enggak enak, enggak menghargai nanti. Suaminya berkata, teruskan puasa sunnahmu, jangan dibatalkan, karena aku pengen buka puasa bareng dengan engkau. Dan ajak mamamu, ajak ibumu, buka bareng dengan kita. Meskipun dia tidak puasa. Maka saya tanya, tetap diteruskan puasa atau dibatalkan, Ibu? Sudah berbeda. Surga Anda bukan pada orang tua, tapi pada suami. Ya, ini katanya bapak-bapak, teruskan Ustaz, teruskan. Ya, itu ya. Baik, jadi sudah berbeda. Ya, dalam hal ini maka ibu harus mengikuti apa yang telah dikatakan oleh suami, selama perintahnya itu perintah yang benar, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya sebutkan dalil nomor 2, kan yang B. Kan saya janji berapa dalil? Pak, A, B, C, D. Ini sekarang yang B. Ya, betul ya, yang B ya. Yang B adalah hadis Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Nomornya 3661. 3661. Nah, nih, saya bacakan. 3661. Dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, innallaha yusikum bi ummahatikum salasan, innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Artinya sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kalian supaya berbakti kepada ibu kalian 3 kali. Jadi Allah yang nyuruh langsung ini. Allah berwasiat kepada kalian. Wasiat Allah kepada kita hambanya. Allah berwasiat kepada kalian supaya berbakti kepada ibu kalian 3 kali. Itu Allah loh, bukan Rasul loh, ini Allah yang berwasiat. Sedangkan Allah berwasiat untuk berbakti kepada bapak kalian 1 kali. Lalu kepada karib kerabat yang lebih dekat lagi. Nah, jadi kepada ibu 3 kali, kepada bapak 1 kali, setelah itu kepada karib kerabat yang lain. Ya, baik dari keluarga ayah ataupun dari keluarga ibu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu dalil yang ketiga, C. Betul ya? C. Yang C. Di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. STWT katanya ya, disingkat itu. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2485. 2485. Nah, perhatikan. 2485. Saya bacakan. Dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu. Anna Jahimata jaa ilan nabiyyi
sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya Jahimah pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti bapaknya Muawiyah. Jadi hadis ini dari Muawiyah bin Jahimah. Muawiyah anaknya berkata, bapakku Jahimah pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, kita dengarkan perkataannya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, saya ingin pergi berperang. Ya, dan sungguh saya datang untuk meminta pendapat Anda. Jadi dia ini kepingin perang bersama Nabi. Perang bersama Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jahimah. Apa kata Nabi? Halaka min ummin, kau punya ibu tidak? Orang ini pengen jihad. Orang ini pengen pergi jihad bersama Nabi. Malah Nabi berkata, kau punya ibu tidak? Maka laki-laki ini menjawab, Jahimah menjawab, naam, ya aku memiliki ibu. Lalu kemudian Nabi bersabda, ilzamha fa innal jannata inda rijliha. Kata Nabi, berbaktilah engkau, tetaplah engkau mendampingi ibumu, karena sesungguhnya surga itu ada di kakinya. Ini menunjukkan bahwasannya kedudukan ibu dalam Islam luar biasa. Bahkan pahalanya besar bakti dengan ibu, karena surga itu ada di kakinya. Gitu ya. Artinya maksudnya di kakinya dengan berbakti. Gak usah kemudian meminum sisa cucian daripada kakinya. Gak usah, gak ada tuntunannya. Terus nyium kakinya ibu, ngesot-ngesot ketika nikah. Gak ada tuntunannya. Gak ada, ya. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memberikan penghormatan kepada orang itu dengan membungkuk. Membungkuk aja nggak boleh, apalagi ngesot. Ya. Seperti apa itu budaya apa itu? Ya, sungkeman. Ya, itu nggak boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu orang Jepang? Orang Jepang itu kalau memberikan hormat gimana? Ya, menunduk. Ya, seperti orang rokok. Itu nggak boleh, itu dilarang. Apalagi itu aja dilarang, apalagi sambil ngesot. Ya, nggak boleh. Jadi terus gimana menghormati orang itu, caranya gimana? Caranya dengan memberikan salam dan menjabat tangannya. Dan kalau orang tua boleh mencium tangannya. Itu bentuk penghormatan paling tinggi sudah. Jadi nggak perlu melakukan lebih dari itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan sekarang dalil yang nomor berapa? Dalil yang D, dalil yang keempat, betul ya? Dalil yang D, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2504. 2504. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2504. Nah, ini saya belum baca sudah merinding. Kita dengarkan. 2504. Nah, ini ketemu. Saya bacakan. Kitabnya saya bawa sebenarnya, ya. Jilidnya jilid 5, 2504. Saya bacakan aja, ibu-ibu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Atan Nabiyya rajulun. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Datang seseorang menemui Nabi, lalu laki-laki ini berkata kepada Nabi. Apa kata laki-laki ini? Inni adnabtu dzamban 'aziman. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa besar yang paling besar. Wih. Tapi dia tidak mengatakan dosa apa itu. Yang jelas dia berkata kepada Nabi, aku telah melakukan dosa besar yang paling besar. Kita nggak tahu dosa apa itu. Sudah. Terus kemudian laki-laki ini berkata, Fahali min taubati, fahali min taubatin, apakah masih ada pintu tobat untukku? Dosaku masih diampuni tidak sama Allah? Lagi-lagi Rasulullah berkata, halaka min ummin, kau punya ibu tidak? Ibu. Selalu dari tadi yang ditanya itu ibu. Padahal orang ini habis melakukan dosa besar. Kau punya ibu tidak? Laki-laki ini menjawab, lah, aku tidak punya ibu. Aku tidak punya ibu. Terus Nabi tanya yang kedua. Yang kedua, apa kata Nabi? Fahallaka min khalatin, kau punya tidak tante?
saudara kandungnya ibu, entah itu bude, entah itu bule, kakaknya ibu atau adiknya ibu, yang perempuan, tante. Tapi yang dari ibu ya, saudara kandung ibu. Laki-laki ini menjawab, "Naam, ya, aku punya tante, bude atau bule, saudara ibu, saudara kandung." Maka kata Nabi, jika kau taubatmu ingin diterima oleh Allah, dosamu dihapus oleh Allah, fabirroha, baktilah engkau dengan tantemu, bibimu, bude atau bule. Coba, banyak loh zaman sekarang keponakan-keponakan yang sudah tidak peduli lagi sama tantenya. Padahal Bu, maaf. Jadi ibu-ibu kalau punya silsilah keluarga, itu semua keluarga yang dari ibu, semua keluarga yang dari ibu, kakaknya ibu, adiknya ibu, pokoknya yang dari ibu kita, itu Anda berbakti baik sama mereka, dosa Anda otomatis luntur. Anda tidak perlu astagfirullah, ya Allah ampuni dosa, nggak perlu, otomatis dosa Anda luntur, dihapus oleh Allah SWT. Bakti sama keluarganya ibu, peluntur dosa. Makanya Nabi tadi bilang, ibu masih hidup tidak? Andai kata laki-laki tadi mengatakan ibunya masih hidup, maka Nabi menyuruh laki-laki itu untuk bakti sama ibunya. Karena ibunya wafat, maka Nabi merinci lagi, tante. Yang dari ibu, Nabi nggak nyebut tante dari bapak. Enggak. Nabi nggak nyebut bude, bule dari bapak. Enggak. Yang disebut Nabi itu tante dari ibu, peluntur dosa. Nah kalau saya bakti sama, berbuat baik sama tante dari bapak, berarti gimana Ustadz? Dapat pahala. Pahala apa? Umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan. Pahala silaturahim. Tapi yang kalau ke ibu, jalur ibu, peluntur dosa. Masalahnya Ustadz, tante saya ini Ustadz, kalau utang gak bayar Ustadz. Ya, tante saya ini ngeselin Ustaz. Ya, ono butuhnya tok yang ngomong Ustaz. Ada enggak yang kayak gini, tante kayak gini? Ya. Lah kita jadi ponaan yang sabar. Karena apa? Karena itulah jalan dosa kita. Belum tentu loh, Bu, mohon maaf, Anda tahajud, Anda baca Quran hatam sebulan sekali, belum tentu dosa Anda diampuni oleh Allah. Belum tentu. Tapi Anda bakti sama tante, otomatis luntur dosa Anda. Gara-gara bakti Anda. Suka dibantu, kebutuhannya dipenuhi. Meskipun tak kadang-kadang lisannya suka nyakiti kita. Nggak apa-apa. Karena ini peluntur dosa ini. Keluarga dari ibu ini. Oh. Jangan diputus. Ayo. Sanggup kira-kira? Sambil bayangin kayaknya ibu-ibu itu kosong gitu pandangannya. Insya Allah. Kayak gak sanggup gitu ya. Berat ini. Ya. Tante. Ya ibu-ibu masih punya kan bude bule? Oh sudah ada yang sudah gak punya. Ya. Maka berarti kesempatannya adalah berbuat baik. Kalau dari ayah ada? Juga ada. Ya kalau begitu taubat kepada Allah. Kalau pernah melakukan dosa, jangan diulangi lagi. Padahal dengan kita bakti kalau masih ada, maka jangan disia-siakan tante itu. Tante. Ya, baik. Ustadz, tante saya itu kaya raya Ustadz. Kaya raya dan sombong Ustadz. Tetap bakti. Tetap berbuat baik. Ya, itu ono sombong misalnya. Ya, itu. Jadi sudah kaya, sombong lagi dan seterusnya. Maka tetap. Wong dia kalau punya acara Ustadz, saya tidak pernah diundang. Ya. Kalau acara perkumpulan keluarga, itu kita masukkan grup, malah live dari grup. Nama saya itu bisa diblokir Ustadz. Nomor saya. Oh, ya, nggak usah. Putus. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan meskipun dia musuh. Ada yang kurang jelas penjelasan saya? Iya. Saudara dari ibu laki-laki, maka yang disebutkan dalam hadis tadi perempuan, iya. Kalau saudara ibu laki-laki tetap berbuat baik-baik, pahalanya apa? Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, nah itu bersilaturahim, itu ya, baik. Jadi ini fokusnya itu yang melunturkan dosa, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Iya. Beda agama. Tantenya beda agama.
Tante ya, yang melunturkan dosa ini ya, maksudnya ya, tante ya, saudaranya ibu tapi beda agama, maka tetap berbuat baik. Sebatas yang ditetapkan oleh syariat. Ya, contohnya apa? Misalnya ketika hari rayanya dia, kita nggak boleh datang. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi ketika dia membutuhkan kita, bantuan kita, maka kita bantu. Bahkan ketika kita memiliki kelebihan makanan, kelebihan rezeki, kita dulu kan, nggak apa-apa. Karena berbuat baik kepada mereka ini nggak pandang bulu, mau muslim mau non muslim, tetap berbuat. Selama karib kerabat, masalahnya kerabat ini. Ya. Tapi ada batasan, nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kita lanjut pelajaran nomor 2 sekarang. Betul ya, pelajaran nomor 2. Pelajaran yang kedua, pahala berbakti kepada orang tua, pahala berbakti kepada orang tua, terutama ibu, pahala berbakti kepada orang tua, terutama ibu, bisa menjadi kafaroh. Kafaroh itu penebus. Bisa menjadi kafaroh, penebus dari dosa membunuh. Wih, tadi kan masih ingat cerita laki-laki tadi yang melamar wanita tadi. Nah itu kan ceritanya ini. Jadi ternyata bisa menjadi penebus, penghapus dari dosa membunuh. Wih, bakti sama ibu. Kalau ibunya ada, kalau ibunya sudah wafat, ya sudah. Berarti kembali ke tadi, saudaranya ibu tadi, bibi, karena itu melunturkan dosa juga. Kalau tidak ada, ya taubat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Satu-satunya begitu. Dan jangan mengulanginya kembali. Ya. Jadi saya ulang, pahala berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Ibu ini yang jadi poin kita ibu, bukan bapak. Sangatlah besar. Bahkan bisa menjadi kafarah, penebus dari dosa membunuh. Ya. Seperti itu. Sampai dosanya hilang. Seperti itu. Dari dosa membunuh loh ini. Kita lanjutkan. Pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 3. Jika ada yang bertanya. Jika ada yang bertanya. Pelajaran ketiga. Ini kalau ada yang bertanya. Mana yang kita ambil pendapatnya? Mana yang kita ambil pendapatnya? Antara pendapat ibu dan ayah yang bertentangan. Oh, itu. Iya. Saya ulang ya. Jika ada yang bertanya, mana yang lebih didahulukan? Pendapat ibu atau ayah jika bertentangan. Contoh, ibunya nuturi anaknya. Misalnya ini ya, tak kasih contoh. Nah, ibu itu kok kepingin nak ya, kamu nanti lulus SMA, itu nanti kamu itu kuliahnya itu kuliah yang bidang ini aja nak. Kalau bisa bidang X misalnya, X. Si bapak, oh kakak cocok aku gak setuju aku ambek mamamu, gak setuju aku. Nek bapak ini kepingin koni kok kuliah itu nanti kuliahnya itu Y. Wih. X dan Y, ibu X, bapak Y. Sama-sama punya ide ini. Si anak bingung. Katanya hadis ibumu. Aku nek ngikuti ibu, bapak mangkel. Aku kalau ngikuti bapak, ibu nanti ya Allah nak konci gak nuruti saya ambil ibu. Aku nanti kena aduh ibu, apalagi ibu ini peluntur dosa. Ya apa bingung, mana ini yang harus dikedepankan? Pernah nggak panjenengan dihadapkan kayak begini? Antara usulan bapak sama usulan ibu, yaitu bertentangan, kontradiktif. Mana yang harus kita pilih? Itu katanya para alim ulama, yang katanya para alim ulama. Satu, jawabannya ini, yang diambil pendapatnya adalah yang lebih sesuai dengan kebenaran.
mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang lebih sesuai arahnya. Satu itu. Mana yang lebih sesuai mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh. Ibunya bilang, ibu itu kok kepingin, nak, nanti kamu itu kuliah ngambil jurusan agama. Nak. Ibu kepingin duwe anak itu jadi ustadz, pinter agama. Jadi amali ibu, nah kalau ibu meninggal, jadi nanti ada yang doakan ibu, kon moco Quran ibu oleh transferan pahala. Ibu kepingin, nak, bapaknya bilang, gak iso. ITS. Ambil teknik. Ya. Kudu kerja kayak aku ini loh, kok terus apa ngopeni anak wong macam-macam sudah. Pikirannya bapak panjang. Iya. Aduh ini gimana? Maka cari mana yang lebih dekat dengan akhirat. Seret ibu. Ternyata dua-duanya sama-sama mendekati kebenaran Quran dan Sunnah. Nah, ibu kepingin nanti kamu itu kuliahmu itu tahfidz hafalan Quran. Hafalan Quran. Cari ma'had atau kampus yang prioritasnya itu Quran. Bapaknya bilang, enggak, aku nggak cocok. Aku kepingin anakku itu menguasai bahasa Arab. Bingung ini. Sama-sama ini. Sama-sama agama kan? Satunya Quran, satunya bahasa Arab. Ibu atau bapak? Kok iya. Sebentar ya. Ini mentang-mentang ibu. Terus ibu terus. Sebentar. Nomor dua, pendapatnya ulama. Kalau sama-sama tidak bisa dibedakan, maka sikap yang tepat adalah bagi seorang anak yaitu disesuaikan yang sesuai dengan bidangnya atau kemampuannya. Misalnya si anak, dia merasa aku kalau bahasa Arab kesulitan ini. Iya. Terus kalau Al-Quran ngapalkan, insya Allah mampulah ngapalkan. Terus kemudian belajar isinya Quran itu. Terus apalagi setelah tanya sana tanya sini, orang kalau belajar Al-Quran otomatis belajar bahasa Arab. Oh, sudah dapat juga. 2 in 1 berarti. Tapi orang belajar ini yang satunya bahasa Arab, gak bisa ngapalkan Al-Quran. Bisa tapi tidak banyak ini. Ya, maka dalam hal ini silakan memenuhi pendapat ibu yang Al-Quran, tapi dengan catatan kita berkata kepada ayah kita, gini loh ayah. Ya, menurut pertimbangan, kalau belajar Al-Quran sudah otomatis kok belajar bahasa Arab. Nah, bisa dipahami di sini ya. Kalau belajar bahasa Arab memang bisa belajar Al-Quran ngapalkan, cuman tidak sebanyak dapatnya ini. Aku minta maaf ayah ya, aku tak ngikuti usulannya mama. Sudah nggak apa-apa. Wis kon melo mama bukan biasa ya itu. Baik. Kita lanjutkan. Yang keempat. Pelajaran keempat terakhir. Jika ada yang bertanya, mana yang harus kita bela jika ayah dan ibu berselisih? Berkelahi. Ya, eker-ekeran di depan kita. Sampai anaknya, wis tak labu, wis tuwe-tuwe kok tukaran sih. Ya, broken home. Iya. Panjenengan itu sudah rambutnya putih, ya seperti itu. Ada apa terus masalah makanan, masalah ini kok rame? Si anak harus membela siapa? Kalau terjadi 2 orang berselisih, lalu si anak mikir pengajian di Musola Az-Zaitun, ibumu. Sebentar, sabar. Gimana caranya? Caranya wajib bagi seorang anak, wajib mendamaikan keduanya. Ya. Wajib mendamaikan. Dan tidak membela salah satunya. Sebab ada anak itu, ya. Dia bilang sama ibunya, "Opo sibuk bapak itu? Soalnya bapakmu itu gini. Yo, sampean salah, Pak. Sampean salah." Terus ngomong sama bapaknya, "Ya apa sih? Lah ibumu ya salah sampean, Bu."
Nah, terus siapa kalau kayak begini? Ngobong-ngobongi itu, provokator itu namanya. Ya, ada nggak anak seperti ini? Ya malah dia tidak menjadi problem solver, bukan pemecah masalah, malah dia pemicu masalah. Ya. Kata ibunya, wes kon podo kayak bapak. Maka yang benar harus didamaikan. Ya, gini loh, rumah tangga itu Pak, Bu, kalau terus bertengkar, yang menang itu syaitan. Satu. Yang kedua, malaikat rahmat nggak mau masuk. Yang ketiga, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, di balik kesulitan pasti ada. Nggak mungkin orang itu susah terus, sulit terus, pasti dikasih WO jalan keluar oleh Allah. Ayo tadi cari jalan titik temunya, diislahkan, itu mestinya. Bukan menjadi kompornya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, anaknya rada pinter dalilnya. Menurut Sahih Muslim nomor sekian. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuntas materi kita, berarti hari ini kita menuntaskan 2 dalil sekaligus. PDF-nya sesaat lagi saya kirim, nanti bisa dipelajari hadis ketiga dan hadis keempat. Syukur-syukur kalau di print, lalu difotokopi, diperbanyak, dibagikan. Hadis nomor 3 dan nomor 4. Insya Allah jika Allah takdirkan kita bulan depan, di Rabu pekan kedua, kita akan masuk bab hadis nomor 5. Tentang berbakti kepada ayah, khusus ayah. Ayah, akhirnya ada juga. Khusus ayah. Cuman hanya sekali ayah itu disebut. Ya. Baik. Kita tutup. Tadi sudah ada yang bertanya. Ya, silakan. Tidak syar'i. Baik. Bagaimana jika pilihan ibu dan ayah itu tidak syar'i? Bahkan tidak sesuai keinginan kita. Ya, bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan di poin pertama tadi, sikap anak. Mencari yang lebih mendekati kebenaran, mengikuti Quran dan Sunnah. Sehingga dalam hal ini ternyata dua-duanya ini jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah. Dan tidak sesuai passion. Apa passion itu? Ya? Tidak sesuai keinginan anak. Maka dalam hal ini sang anak boleh mendudukkan orang tuanya, menyampaikan hajatnya. Aku kalau masuk jurusan ini, aku tidak mampu. Daripada nanti ke depannya tidak bisa berlanjut karena aku nggak mampu, maka mubadir. Kalau aku ngikuti pendapatnya ayah, aku juga tidak punya ilmu tentang itu, tidak punya dasarnya. Sekalipun mungkin bisa dilakukan learning by doing. Jadi belajar sambil dilakukan lah, belajar berjalan. Bisa, tapi kan hasilnya tidak optimal. Aku kok lebih cenderung yaitu punya ini. Begitu. Wallahualam bishawab. Harus musyawarah. Sebab ada orang tua itu maunya tidak mau pakai musyawarah. Selalu yang dipakai dalil pokoknya. Nah ini. Wis pokoknya. Nah ini repot yang kalau kayak begini. Ya, ada nggak orang tua kayak begini? Ya. Maka jadilah orang tua yang pandai mengajak musyawarah dengan anaknya. Wallahualam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.